Ini saya kalau sedikit boleh sharing ya Pak ya. Lalu Ya, saya ya. pakai Pak, saya pakai penguat Pak. Saya ada penguat, ada 3 Pak. Wah, sampai 3? Iya, jadi saya bisa di mana-mana gitu Pak, di ruang manapun. Ini sharing aja. Penguatnya hanya 91 Pak. Tapi kalau di mobil kan nggak bisa, Om. Oke, kalau di mobil saya ganti ke data Pak. Saya kan punya data. Oh, pakai ini ya. Data. Oke. Tapi Ya, kalau di rumah ya pakai WiFi, pakai ini kan fiber optik. Kalau dulu kan saya pakai Indosat Pak. Indosat itu kan pakai satelit Pak. Jelek sekali Pak penerimaannya. Mohon maaf Pak ya. Gitu loh Pak. Oh gitu. Jadi, fiber Saya optik juga, Pak. saya juga pakai ini sih, pakai IndiHome karena dulu pakai First Media kok ini apa ada kabelnya yang masih belum pakai kabel itu fiber optik, jadi masih pakai coax, pakai tembaga ya, jadi kurang bagus. Walaupun First Media mengakui pakai fiber optik ya Pak ya. Udah, tapi belum semua Pak. Ya saya tidak mau menjejelekan perusahaan, tapi Bapak kan tahu reputasi Lipo Pak. Jadi saya tidak mau menghakimi Pak. Jadi saya tahu Pak itu. Iya. Perusahaan itu dari zaman dulu saya tahu Pak cara berpikirnya. Oh. Iya Pak, saya kan kenal itu Pak. Sangat kenal itu Pak. Oke. Kerja di perusahaan ya kenal Pak. Ya dia tidak salah cara berpikirnya saja. Cara berpikirnya yang berbeda ya. Iya Pak, kita tidak bisa menyamakan. Ya pilihan ya termasuk investornya. Itu kan banyak Pak, betul itu Pak. Aduh, saya suka sedih itu. Kalau saya sih alasannya ya karena saya udah pakai Firmedia cukup lama sih Om. Sudah udah bertahun-tahun sih. Terus karena pernah down 3 hari berturut-turut, wah udah saya terpaksa ganti dan katanya sih sebetulnya yang bagus Excel Home Om. Katanya, cuman belum sampai. Menurut saya tidak. Menurut saya yang paling bagus itu adalah perusahaan ini adalah Telkom. Mengapa? Karena Telkom ini kan punyanya negara. Karena investasi seperti usaha ini itu kan padat modal, Pak. Ya. Ya, benar. Terima kasih, Pak. Ini bagusnya ada pencerahan nih paling tidak untuk kedepannya ini biar apa? Saya sih selama pakai IndiHome masih oke sih Om. Ya, pernah off, pernah mati gitu pas lagi Zoom lagi. Tapi nggak lama kemudian balik sih. Operator telepon itu Pak semua rugi besar kan, Bapak kan tahu Pak. Ini investasi jangka panjang Pak. Seperti Bapak kan sudah baca, Friend kan akan merger Pak. Sama siapa? Friend kan punya Sinarmas itu akan merger kalau nggak salah dengan Indosat Pak. Sudah diumumkan. Saya malah nggak ngikutin belakangan ini. Iya, seminggu yang lalu. Nah, yang punya Friend itu kan itu Pak sekarang, Lee Ka-sing nggak salah. Atau gimana itu, anaknya Richard Lee itu loh Pak. Oh, Richard Lee. Iya, jadi dia kan banyak uangnya Pak, jadi ya. Gitu. Om John selalu kalau Zoom pakai ini ya, pakai handphone ya, nggak pakai laptop ya? Tidak Pak, saya pakai handphone. Oke, bagus berarti ya memang. Iya Pak. Ya. Oke, apa kita mulai aja sambil menunggu teman-teman yang join belakangan? Ya, mungkin kita mulai aja ya. Banyak Pak yang ikut Pak. Ya udah cukup lah. Banyak. Iya. Ya, saya rasa kita mulai aja ya. Selamat malam Bu Christine. Oh, malam Pak Gatot. Kita langsung mulai aja ya sambil menunggu teman-teman yang mau join nanti supaya kita waktunya nggak terlalu malam gitu karena ini suatu hal yang diskusinya kadang-kadang lama gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, terima kasih teman-teman semua yang sudah setia mengikuti acara ini. Artinya bahwa ini sudah merupakan acara yang ke-21. Ya, kita selalu setiap pekan mengadakan acara bedah buku ini. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama bisa belajar, diawali dengan tentunya resensi dulu ya, tapi bukan berarti yang meresensi itu lebih tahu daripada yang mendengarkan. Jadi kita nanti kupas bersama, jadi kita akan mencoba melihat seberapa jauh pemahaman kita mengenai buku yang cukup terkenal ini, buku ini, Blink ya judulnya ya. Jadi sebelum ke sana mungkin ada baiknya kita sedikit kembali ya yang kita sudah lakukan ya. Jadi udah ada 20 ini buku-buku yang sudah kita bahas semua. Kemudian ini yang terakhir kemarin kita membahas The Power of Habit. Hari Rabu yang lalu juga malam. Dan hari ini kita membahas sebuah buku karya Malcolm Gladwell. Ya, seperti kita ketahui Malcolm Gladwell ini penulis yang sangat produktif dan banyak yang suka, gaya bahasanya enak dan memang storytelling-nya bagus sekali ya. Jadi apa yang dia lakukan itu selalu menarik bagi pembacanya gitu ya. Nah, saya nggak akan mengulas panjang lebar mengenai Malcolm Gladwell sendiri karena begitu banyak profilnya di internet ya. Kita langsung aja membahas mengenai buku yang dia sebut dengan Blink, yaitu The Power of Thinking Without Thinking katanya gitu ya. Jadi kita mau lihat sebetulnya seberapa jauh sebetulnya bahasan dia. Nah, ini akan saya mulai dengan sebuah kisah ya juga dari buku ini, yaitu The Abby Conan Story. Nah, ini menarik karena dia kasih judul di dalam story ini, Listening with Your Eyes, The Lessons of Blink. Nah, ini ada di bagian akhir dari buku ini. Jadi sebetulnya saya ingin membalik bahasan kita malam ini. Kita begin with the end in mind gitu ya. Jadi ini conclusion-nya sebetulnya ada sebuah kisah namanya Abby Conan. Nah, ini menarik sekali. Dia adalah seorang pemain trombon. Jadi pemain trombon yang pada saat itu dia sedang melamar di beberapa Philharmonic Orchestra. Kalau nggak salah ada 18 yang dia lamar. Dia waktu itu di Italia. Dan salah satu yang memanggil adalah Munich Philharmonic Orchestra yang basisnya di Jerman. Dan dalam suratnya itu sengaja disebut sama si Malcolm Gladwell ini, Dear Herr Abby Conan. Jadi seolah-olah Abby Conan ini kalau bahasa Jermannya itu laki-laki gitu ya. Jadi dikiranya laki-laki gitu. Padahal Abby Conan ini adalah perempuan gitu. Nah, singkat cerita, cukup panjang ceritanya. Jadi dia akhirnya dipanggil untuk mengikuti audisi di mana ada 33 kandidat, termasuk putra salah seorang pemain di Munich Philharmonic Orchestra. Ya, jadi 33 kandidat pemain trombon ini salah satunya adalah putra dari orang dalam. Untuk menjamin kerahasiaan maka diputuskan. Jadi komitenya memutuskan untuk menggunakan layar sebagai tabir. Jadi yang penting suaranya. Jadi para komite ini atau juri itu mendengarkan suara berdasarkan suara, benar-benar suara tanpa melihat siapa yang memainkan. Nah, kemudian si Abby Conan ini sebetulnya dia merupakan pemain yang ke-16. Ya, jadi dia antrian ke-16 dan tentunya masih ada separuhnya lagi yang akan memainkan. Pas pada gilirannya dia ini salah. Ada satu note yang dia mainkan salah dan dia langsung bergegas keluar dari ruangan, masukin trombonnya di dalam kotaknya gitu. Dia langsung pergi. Nah, ternyata komite justru berpikir sebaliknya. Mereka komite itu tercengang dengan permainan Abby Conan ini. Dan salah satu komite itu mengejar keluar gitu. Nah, orang yang tadi itu justru yang kita cari. Ya, jadi dikejar lagi orang itu si Abby Conan, akhirnya balik lagi ke audisi, maksudnya ke ruangan komite dan
separuh pemain yang akan diuji itu disuruh pulang. Jadi yang diuji hanya sampai 16 karena mereka sudah jatuh cinta dengan Abby Konen, dan Abby Konen ini ternyata seorang wanita. Jadi mereka kecewa. Karena apa? Bagi Munich Philharmonic Orchestra yang namanya pemain trombon itu adalah laki-laki. Jadi ini ranahnya ranah maskulin, bukan ranahnya perempuan. Jadi mereka sebetulnya keberatan untuk menerima kenyataan bahwa ternyata dia adalah seorang wanita. Ya, tapi ya mau diapa lagi karena udah terlanjur, terpaksalah diterima, gitu ya. Jadi akhirnya diterima dan Abby Konen ini main di dalam Philharmonic. Hanya 1 tahun kemudian dia dilengserkan. Jadi yang tadinya sebagai solois trombon gitu ya, dia menjadi pemain kedua. Dia protes dan dia bawa ke ranah hukum. Ya, akhirnya dia menang. Ya, jadi ini kisahnya luar biasa dan akhirnya merubah industri musik di di kalangan Eropa saat itu, yaitu dalam hal memainkan musik klasik tidak ada lagi istilah suatu alat tertentu, misalkan violin, oboe yang biasanya dimainkan perempuan, itu boleh juga dimainkan laki-laki. Dan trombon ternyata seorang Abby Konen ini mampu memainkan permainan trombon dengan sangat baik, bahkan melalui uji kesehatan. Jadi bisa dibilang dia melalui suatu ujian yang sangat berat. Sehingga kalau teman-teman nanti browsing di internet, itu banyak sekali pemain trombon yang terinspirasi dengan kisah ini. Ya, jadi silakan nanti Anda googling, tulis saja Abby Konen gitu ya, langsung nanti keluar gambar trombon pasti gitu ya. Nah, ini adalah konklusi dari buku tadi. Nah, kemudian baru saya melihat sebetulnya buku ini secara keseluruhan bicara mengenai apa. Pertama, dia membicarakan mengenai sebuah keputusan yang cepat bisa sama baiknya dengan keputusan yang lambat dan dipikirkan. Jadi artinya sebuah keputusan yang sifatnya blink, ya, it's just a blink of an eye gitu, itu ternyata kualitasnya not necessarily lebih buruk daripada yang dipikirkan masak-masak. Ya, jadi ini kisahnya banyak banget. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah kita perlu tahu kapan harus mempercayai naluri kita dan kapan harus mengabaikannya. Jadi buku ini story-nya mengenai ya naluri itu tadi, ya, artinya bisa membuat keputusan tuh yang benar-benar cepat seperti mengedipkan mata gitu. Yang ketiga, kita bisa belajar mengendalikan keputusan secara cepat. Ya, jadi kita sendiri sebetulnya bisa melakukan keputusan yang cepat itu dengan kita belajar terus-menerus. Nah, ini menurut dia seperti itu. Nah, kuncinya di mana? Adalah naluri yang terasah. Ya, jadi di awal buku, ya sekarang saya baru cerita mengenai awal buku, ini ada kisah yang menarik sekali, sebuah museum di California yang sedang berencana membeli sebuah patung buatan abad ke-6 ya. Dan mereka mengumpulkan semua ahli ya dari museum tersebut untuk berkumpul. Jadi ahli internal lah ya, dari museum Paul Getty kalau nggak salah nama museumnya, di mana mereka melakukan studi mengenai patung itu selama 14 bulan. Sampai akhirnya mereka sendiri memutuskan untuk membeli patung tersebut. Ya, jadi mereka ini ngomong-ngomong adalah museum baru. Ya, artinya gini, museum baru itu pengen banget mereka menampilkan sesuatu yang wah, yang bisa menampilkan sebuah apa istilahnya artefak yang benar-benar dari abad ke-6 gitu, dan mereka bangga gitu ya. Nah, namun ternyata setelah diumumkan, jadi hari ini diumumkan di New York Times gitu, saya lupa kalau nggak salah tahun 1980 atau 1980-an ya, itu ada seorang ahli yang langsung mengkritik, ya, karena dia meragukan informasi yang disampaikan oleh museum tersebut dan akhirnya diundang. Dan ternyata benar adanya bahwa ahli ini begitu lihat langsung melihat ada sesuatu yang nggak beres dengan patung tersebut dan dia menyimpulkan bahwa patung ini palsu, bukan patung buatan abad ke-6. Ya, jadi ahli ini mengatakan itu.
Dan ada 4 ahli lagi yang namanya masing-masing disebutkan di kisah ini. Memang Malcolm Gladwell ini hebatnya, dia bisa mengorek-ngorek sejarah ya. Jadi ini luar biasa, saya salut banget sama cara dia bercerita ya. Jadi semuanya tuh ada kisahnya gitu. Tapi intinya ingin ditekankan adalah semua 4 expert yang independen tadi menyatakan bahwa patung itu adalah patung palsu, bukan patung dari abad ke-6. Artinya apa? Just a blink of an eye, jadi 4 ahli yang masing-masing itu hanya sedikit menyentuh, melihat patung langsung menyimpulkan bahwa ini bukan patung asli. Nah, kekuatan menggunakan naluri untuk membuat keputusan serta saat-saat di mana naluri menghasilkan keputusan cepat merupakan suatu yang dilakukan oleh expert tadi. Jadi artinya memang naluri ini seringkali ya kita kalau melihat ada biasanya perusahaan keluarga ya teman-teman, kalau kita bekerja di perusahaan keluarga kadang-kadang wah dia cuma menggunakan insting tanpa ada perhitungan yang masak gitu ya. Tapi banyak sekali kan kita lihat banyak bisnis yang sukses hanya gara-gara pikiran yang sifatnya insting tadi. Jadi hanya menggunakan naluri, tidak menggunakan analisa yang mendalam gitu ya. Nah, di dalam buku ini disebutin juga bahwa dia mengatakan pikiran manusia memiliki 2 mekanisme pengambilan keputusan. Nah, ini yang menarik. Ya, yang satu sangat cepat, yang melakukan yang terbaik untuk membuat kita tetap aman. Yang lainnya itu cenderung rasional, cenderung analytical gitu ya. Jadi ini yang biasanya termasuk saya sebetulnya didewa-dewakan orang gitu. Jadi yang namanya membuat keputusan itu harus ada pertimbangan yang rasional, harus mengesampingkan subjektivitas dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini merupakan modal kuat yang biasanya ditanamkan orang. Padahal kunci suksesnya adalah mampu memanfaatkan bagian otak yang benar pada waktu yang tepat. Jadi intinya adalah otak kita ini memang ada yang rasional, ada yang sifatnya impulsif ya. Jadi begitu melihat sesuatu dia bisa merasakan bahwa sesuatu ini benar atau sesuatu ini ada yang nggak benar gitu ya. Ya mungkin dalam keseharian kita karena memang pesannya si Gladwell ini mengatakan bahwa buku ini bukan mengenai sesuatu yang besar, ini mengenai keseharian kita, ini mengenai day to day life kita. Makanya di dalam buku ini contoh-contohnya banyak yang sifatnya misalnya seperti laboratorium cinta dari seorang bernama Gottman, di mana di dalam laboratorium itu diselidiki pasangan suami istri yang kelihatan harmonis ya, tapi dengan melihat videotape. Jadi selama 15 menit itu di videotapkan oleh si Gottman Institute tadi, untuk kemudian dianalisa ya, dari 15 menit video itu si Gottman ini sudah bisa menyimpulkan apakah pasangan ini akan bertahan 15 tahun lagi atau akan bercerai ya. Dan akurasinya 95%. Kalau dipersingkat misalkan dia hanya melihat 3 menit saja dari video itu, akurasinya turun, tapi turunnya tidak signifikan, yaitu 90%. Jadi luar biasa sekali. Artinya si Malcolm Gladwell ini kayak orang nggak punya kerjaan ya, tapi sebetulnya meaningful karena ternyata yang namanya keputusan keseharian itu seringkali kita lihat hal-hal yang sifatnya sangat insting gitu, bukan naluri ya, bukan suatu keputusan yang sifatnya rasional gitu. Nah, salah satu yang membuat seseorang menjadi ahli adalah kemampuannya dalam mengenali dan menginterpretasikan pola. Ya, jadi memang bagaimana kita mengidentifikasi pola itu sangat penting. Salah satunya contoh yang saya sebut tadi ya, yaitu seorang di Gottman Institute tadi, di mana sepasang suami istri namanya Bill sama Susan itu kelihatan harmonis sekali. Tapi kemudian di dalam videotape itu mereka dikasih case. Case-nya apa? Yaitu anjing peliharaan. Dan ternyata kelihatan Bill itu sebetulnya menahan emosi, menahan istilahnya dia nggak suka anjing, tapi karena istrinya suka, jadi dia
apa ya istilahnya, menahan perasaannya gitu supaya tidak menyakiti si istri. Memang di situ tidak disimpulkan bahwa si suami istri ini akan bertahan berapa tahun, tapi setidaknya demikianlah cara dia juga melakukan suatu analisa yang sifatnya hanya sekejap gitu untuk sebuah kehidupan rumah tangga yang 15 tahun gitu ya, jadi yang lama gitu. Banyak kali cerita-cerita seperti ini, termasuk pemecah kode dalam Perang Dunia II, di mana dapat mengidentifikasi operator kode Morse dengan cara unik ya dalam menyadap kode. Jadi cara menyadap kode aja mereka bisa mengetahui bagaimana ini posisi lawan, bagaimana dia keberadaannya di medan perang. Ya, jadi ternyata dalam Perang Dunia Kedua pun yang namanya insting ini mungkin karena waktu itu teknologi belum begitu maju ya, tapi ternyata akurasinya luar biasa. Jadi dari mereka-mereka yang melakukan expert knowledge ini ya. Kemudian peneliti yang dapat memprediksi gugatan perceraian atau malpraktek setelah menyaksikan pasangan yang sudah menikah. Ini salah satu contohnya yang tadi Bill sama Susan. Ya, jadi dengan hanya modal menonton video 15 menit maksimum, atau kalau dipendek 3 menit, akurasinya bisa 90%. Akurasi dalam pengertian, ini keluarga bahagia dan akan bertahan lebih dari 15 tahun, atau ini keluarga nggak akan bertahan sampai 15 tahun. Ya, jadi ini beberapa contoh. Juga adanya fakta bahwa dokter hanya berbicara selama beberapa menit, dia sudah bisa mengetahui simptom atau kemungkinan sakit yang dialami oleh pasien. Jadi untuk menyimpulkan sebetulnya mereka ini walaupun melakukan keputusan dengan cara yang sangat cepat, akurasinya sangat tinggi. Jadi itu diakui oleh industri gitu ya, bahwa akurasinya sangat tinggi walaupun hanya memutuskan dalam kedipan mata gitu ya. Jadi hal-hal yang sangat kompleks. Nah, yang menarik katanya Gladwell itu yang namanya expert knowledge dan juga pengambilan keputusan itu dapat dibuat dalam sistem. Jadi saya ingat sekali dulu saya pernah belajar expert system, belajar turbo prolog zaman sekitar tahun 90-an gitu ya. Memang itu memungkinkan. Jadi kalau kita melakukan ini dan sekarang sudah kita kenal dengan artificial intelligence, itu bisa dilakukan dengan menggabungkan semuanya yang merupakan expert system itu sendiri. Kuncinya adalah mengidentifikasi indikator yang mengarah. Ya, indikatornya itu apa? Pada keputusan yang tepat. Saya jadi ingat dulu waktu saya kuliah tuh dosen saya Pak Kuntoro Mangkusubroto. Waduh, teori keputusan itu sulitnya bukan main, dan untuk mendapatkan nilai C aja, aduh, begadangnya bukan main tuh. Berhari-hari nggak bisa tidur sampai udah belajar bukunya, tapi ternyata soal ujiannya beda dengan yang sudah kita pelajari. Jadi ternyata memang mengambil keputusan itu sangat kompleks kalau kita mengambilnya dengan cara rasional, ya. Tapi kalau ternyata dengan pakai insting, tadi kita banyak bicara mengenai kisah pemain trombon lah, atau kisah mengenai marriage counselor yang bisa mengetahui dalam 15 menit dan sebagainya, itu salut saya mereka bisa melakukan itu. Salah satu contohnya adalah rumah sakit yang menggunakan checklist. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa rumah sakit ya, dengan gejala tertentu dia udah tahu nih tingkat perawatan apa yang harus diberikan. Jadi tidak sekedar UGD, mungkin setelah ini dia bisa menyiapkan paket apa dan sebagainya, padahal belum tentu sakitnya itu sesuai dengan yang indikasi awal. Tapi setidaknya menurut riset itu ternyata yang dilakukan rumah sakit itu kemungkinan banyak benarnya, bahkan akurasinya cukup tinggi. Ya, terkadang lebih sedikit informasi, lebih informatif. Jadi artinya hanya mengetahui pasien sakit panas, kemudian juga kadang-kadang muntah gitu, itu udah bisa tahu bahwa dia perlu perawatan seperti apa. Dan memiliki lebih banyak informasi menghambat pengambilan keputusan karena terlalu banyak yang dipertimbangkan. Nah, di akhir dari buku ini saya mencatat beberapa hal. Jadi ditekankan dengan cerita yang cukup panjang lebar oleh Gladwell ini, bahwa dia menekankan ada kalanya indera kita menilai situasi. Jadi situasi itu dia nilai, dan dengan indera itu
tanpa ada suatu perhitungan yang jelimet, itu kita bisa menyimpulkan sesuatu gitu ya. Jadi ini yang dia tekankan. Kemudian dari kisah yang tadi Munich Philharmonic Orchestra, ternyata blind audition, audisi buta itu bisa menghasilkan peningkatan musisi wanita by 20%. Jadi ternyata dengan adanya audisi yang menggunakan layar itu meningkatkan jumlah pemain orkestra wanita sebanyak 20%. Saya lupa dalam kurun waktu berapa, kalau nggak salah 20 tahun atau 10 tahun, saya lupa. Tapi intinya ini menarik sekali dan ternyata kalau kita itu benar-benar fokus misalnya namanya musisi yang didengarkan apa ya kualitas suaranya, nggak usah lihat lagi orangnya seperti apa, orangnya ceking kayak, orangnya gendut kayak, orangnya cewek kayak atau cowok, nggak penting. Yang penting suaranya bagus, dia bisa memainkan terumbun dengan bagus. Para juri tidak berprasangka buruk dengan penampilan pemainnya karena ada layar tadi. Nah, kemudian audisi buta dapat mengurangi diskriminasi. Saya jadi ingat sekali pada saat beberapa tahun yang lalu ya, 2000 kalau nggak salah 2012-an gitu, saya pernah membantu Kementerian Luar Negeri dan salah satu kementerian yang sangat bagus rekrutmennya karena saya ingat sekali pada saat itu bahkan istilahnya saudaranya dari yang ada di kementerian itu tidak diterima. Saudara dari pejabat lah ya, yang di situ tidak diterima dalam 3 atau 4 ronde pertama karena apa? Mereka menggunakan nomor yang tidak diketahui nomor itu milik siapa. Jadi it's a random number gitu. Nah ini seperti audisi buta kan, jadi nggak tahu sebetulnya yang mengerjakan ini siapa. It's just a number gitu ya. Dan ternyata number tersebut pada ronde keberapa, ketiga atau keempat udah pupus dan ternyata dia adalah anak-anak atau saudara pejabat. Artinya dari kementerian itu yang namanya rekrutmen itu benar-benar diperhatikan supaya tidak terjadi diskriminasi. Nah, teman-teman sekalian, yang saya pelajari dari buku Blink ini sebenarnya sesuai dengan yang dikatakan oleh Malcolm Gladwell ini bahwa buku ini tidak mengajari Anda untuk membuat keputusan harus menggunakan insting, tapi dia mengatakan bahwa jangan pernah cepat-cepat memberikan judgement terhadap keputusan yang sifatnya buru-buru atau keputusan yang sifatnya insting. Apalagi kalau keputusan itu dilakukan oleh seorang expert di bidang itu. Nah, ini pesannya. Dan dia tidak merumuskan suatu istilahnya ya step atau tips ya, sama sekali buku ini tidak menguraikan mengenai tipsnya mesti bagaimana. Jadi mungkin juga orang yang nggak terbiasa ya, yang biasa membaca buku how to, mungkin kecewa membaca buku ini. Tapi bagi saya selalu ya buku-bukunya Gladwell itu storytellingnya tuh selalu bagus gitu dan sangat crispy gitu dan semuanya mengacu pada kisah-kisah lama tahun 80, tahun 70 gitu, termasuk misalkan kisah pelatih tenis ya yang bisa melakukan bahwa ini nanti double fault, ini nanti ini, dia bisa tahu gitu. Padahal yang bersangkutan belum melakukan serve-nya. Jadi begitu bola diangkat gitu, dia udah bisa bilang, "Oh no, this will be double fault" gitu. Dan itu terjadi. Gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali dan lessons learned-nya bagi saya, kita tidak boleh memberikan judgement kepada mereka-mereka yang membuat keputusan yang sifatnya sepertinya tidak analytical gitu. Jadi keputusan yang cepet gitu. Tapi kita harus tahu dan ingat Blink ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi memang malam ini tidak ada guest speaker khusus karena saya yakin ini yang hadir di sini semuanya guest speaker yang luar biasa. Nih ada Pak Adi Kurnia dari Hong Kong, ada Pak John Tangke, ada juga rekan saya yang baik sekali Pak Widiawan gitu ya. Jadi Anda semua ini sebetulnya guest saya yang ya on the spot guest aja. Silakan dikomentari atau di challenge ya atau apapun. Bertanya juga oke, apapun atau berbagi gitu ya. Silakan, saya
saya buka untuk diskusi gitu ya. Saya lihat Pak John, John. Ada Pak Bismo juga, ada Bu Ice, ada Pak Daniel, Pak Heri Sulistyo, Pak Heri Kuswara, banyak nih hari ini. Pak Subur Anugrah, Pak Satya, selamat malam Pak Satya, Mas Ruli Reza. Silakan kita diskusi atau berbagilah pengalaman mengenai decision making ini. Bu Christine juga boleh, Mak Didi. Atau ada yang masih cerita pengalaman nih Pak Gatot. Ya, silakan Pak Didi. Ini karena mungkin saya background di akuntansi ya. Ya. Biasa membaca laporan keuangan gitu. Nah, memang kalau kita sudah sering melakukan sesuatu, sense untuk menilai sesuatu itu menjadi lebih peka Pak ya. Jadi mungkin pernah beberapa kali saya melihat satu laporan keuangan, langsung saya bisa katakan ini pasti ada sesuatu, ada fraud di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, jadi memang betul apa yang Pak Gatot tadi sampaikan berdasarkan buku Blink ini, bahwa kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, insting itu akan terbentuk. Nah, sehingga dalam melihat sepintas saja pun sudah bisa ketahuan bahwa oh, ini ada sesuatu, ada masalah di dalam laporan keuangan, ada sesuatu yang salah dalam perjalanannya dan sebagainya. Jadi ini mungkin saya hanya menyetujui saja bahwa kalau kita sudah expert ya, bukan berarti saya expert, tapi karena kita sudah sering melakukan sesuatu, itu akhirnya instingnya akan muncul gitu Pak Gatot. Itu yang mau saya tambahkan Pak. Ya, makasih Pak Didi. Biasanya Pak Didi kalau mengetahui seperti itu langsung whistleblowing atau gimana Pak? Artinya gini, langsung mengatakan ke anak buah atau ke atasan bahwa ini sesuatu nggak benar nih, atau Bapak sendiri yang melakukan investigasi? Biasanya karena ini berkaitan dengan laporan keuangan, akhirnya kita lakukan penelitian mendalam, walaupun sudah ada whistleblowing dulu Pak. Jadi kita sampaikan indikasinya, ini ada indikasi seperti ini ya perlu diteliti lebih lanjut untuk membuktikan apakah insting itu betul atau tidak. Tapi dari pengalaman saya, insting itu akhirnya terbukti gitu setelah kita lakukan penelitian mendalam, Pak. Ya, oke, makasih Pak Didi. Ada yang lain mungkin? Makasih Pak Didi. Jadi sama-sama Pak. Ya, jadi karena kebiasaan ini sebetulnya relate juga loh dengan yang kita bahas pekan lalu mengenai coach yang namanya Tony Dungy, yang dia merupakan coach sepak bola. Jadi dia pekan lalu kan kita membahas mengenai isyarat kemudian reward ya. Jadi dia tidak merubah isyarat sama reward. Yang dia rubah adalah bagaimana supaya rutinitas itu bisa membangun sensitivitas, Pak. Jadi yang sebetulnya relate apa yang dikatakan the power of habit sama sekarang yang dibahas di Blink ini somehow relevan sekali gitu. Jadi yang dia latih adalah bukan merubah rewardnya, tapi bagaimana seorang pemain itu begitu misalnya melihat datangnya bola dari kiri, dan kiri ini lawan menggunakan tangan kanan, kaki kanan, maka dia harus bereaksinya seperti apa. Nah, hal-hal ini yang diulang berkali-kali sehingga menjadi otomatis. Kalau udah otomatis mudah melakukan manuver gitu. Ya, ini terkait dengan yang the power of habit. Oke. Silakan yang lain. Pak Gatot, boleh nyambung nih dikit. Silakan Pak Adi. Ya, tadi saya maaf nggak bisa ikut dari depan, cuma kira-kira apakah di buku ini ada di analisisnya atau disambungkan antara insting dalam hal mengambil keputusan dengan manajemen risiko gitu ya, yang biasanya kan ketika pengambilan keputusan itu analisisnya salah satunya adalah untuk risiko-risiko. Kayaknya feedback ya suara saya. Ya, jelas kok. Jelas ya, oke. Jelas. Ada nggak dibahas di buku itu, Pak Gatot? Ya, dibahas teman, terus terang memang nggak mendalam karena memang
tujuannya dia itu untuk menyampaikan bahwa yang namanya kita profesional kita ini dididik bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara rasional dan semua risiko dipertimbangkan dan mitigasinya ya. Nah, dia tidak mau membahas itu, tapi dia justru membahas the other way around. Jadi orang-orang yang mengambil keputusan secara insting tadi seperti apa. Namun Pak, dalam kasus misalnya museum yang akan membeli patung yang mahal sekali dari abad ke-6, dia bisa membandingkan antara yang menggunakan analisis selama 14 bulan dengan yang hanya 1 atau 2 hari saja melihat patung, itu ternyata sama-sama kualitasnya sama baiknya gitu. Hanya bedanya yang satu juga sama-sama ada expertnya, si museum tadi punya expert, tapi expertnya itu punya suatu motivasi bahwa museumnya harus sukses nih, museumnya harus memiliki patung dari abad ke-6 ya, pengen ngetop lah gitu. Sehingga dia punya expert sistemnya itu nggak diaplikasikan dengan baik. Nah, sampai di situ sih, nggak sampai, saya nggak, mungkin saya miss ya, tapi saya nggak melihat ada manajemen risiko ditekankan cukup dalam, karena memang tujuannya dia ingin menyampaikan bahwa pengambilan keputusan cepat dan lambat itu ada kalanya sama-sama baiknya gitu, bukan selalu yang cepat itu jelek gitu, karena selama ini dikonotasikan kalau terlalu buru-buru, gerusa-gerusu pasti buruk gitu, itu sih. Ya, memang itu ya seringnya kan kadang-kadang ya di kantor atau ya di pekerjaan lah, di pekerjaan kan kadang-kadang kita eskalasi ke atas, misalkan untuk segera di perusahaan bulat aja gitu lah. Kebanyakan pertimbangan, faktor insting kepiawaian untuk melakukan keputusan itu kayaknya masih berat. Mungkin ini yang perlu dibaca oleh para pimpinan yang kalau mengambil keputusan berlama-lama gitu. Saya kira gitu ya. Ya, betul. Jadi dia memang ada pimpinan yang nggak berani ngambil keputusan karena terlalu dipikir risikonya aja gitu. Tapi nggak pernah, oh ini harusnya oke, yang ini nih, ya gitu. Kan itu sebenarnya ya. Mungkin yang mau ditekankan di buku ini ya. Ya, betul. Yang ditekankan di situ. Kalau yang saya pelajari dulu dari Pak Kuntoro Mangkusubroto itu kita pakai ini, probabilitas juga. Probability of success untuk alternatif ini berapa, yang ini berapa, dihitung. Ya. Nah, tapi yang memang ujung-ujungnya untuk melakukan probability assessment aja itu kan butuh waktu gitu ya. Akhirnya ya feeling juga main. Akhirnya kalau kita nggak berani ambil keputusan, ya seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, jadi orang pimpinan pada nggak mau mengambil keputusan gitu. Apalagi nanti kalau keputusan ini ujung-ujungnya ke ranah hukum, kemudian diajukan ke KPK, dikirain kita ada main dengan vendor atau apa. Nah, itu yang mungkin membuat yang namanya pengambilan keputusan menjadi blunder gitu ya. Ya tadi memang menarik ini jadinya gitu. Ya, Mas Gatot. Ya, silakan. Bija. Iya ya, saya off yang nggak pakai tampangnya lagi berantakan. Oke. Kalau saya tidak salah dengar tadi, museum itu mau membeli patungnya dari Paul Getty Museum ya, Mas Gatot ya? Ya, betul. Nama museumnya Paul Getty, ya betul. Ya, setahu saya dan saya sudah pernah melihat museum itu adalah museum yang terkenal dan dipunyai oleh seorang yang sangat kaya raya. Maksud saya, kita belajar di sini juga bahwa sesuatu yang datangnya dari orang yang terkenal ataupun yang sudah masyhur belum tentu jaminan bahwa itu betul gitu, bahwa itu asli dari abad ke-6 ya, Mas Gatot ya. Betul. Ya. Itu pelajarannya. Ya, betul. Dan itu kan harganya pasti nggak murah ya Bu Ica ya. Pasti iyalah yang mahal sekali dan perlu waktu 14 bulan untuk mempertimbangkan ini. Mungkin benar juga yang dibilang Mas Adi tadi,
keputusan nggak diambil-ambil karena banyak pertimbangan. Tapi begitu udah diputuskan pun ternyata salah juga gitu loh. Iya. Oke. Ya benar-benar. Ya. Wah, Bu Ica udah nonton ya. Saya belum pernah ke sana malahan. Terus Oke, pengalaman saya sebagai seorang yang recruiter, ya saya kan dulu kerja itu merekrut orang untuk jadi pegawai. Ya. Nah, betul juga tadi kata Mas Adi bahwa kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan cukup lama dan kita sudah punya pengalaman, artinya insting kita jalan loh. Walaupun dia testingnya bagus mungkin, tapi kita waktu ngobrol 10 menit aja udah tahu bahwa orang ini nggak layak diterima gitu. Terus gimana tuh Bu Ica kalau misalnya dari segi scoringnya bagus, terus pas interview ternyata nggak bagus, bagaimana to convince the company bahwa this is not worth it to be employed gitu? Ya, kita melakukan testing yang lain, Mas Gatot. Berarti tidak hanya satu tes, jadi 3. Antara lain kita menelpon company yang dulu dia bekerja dan menanyakan bagaimana dia dalam pekerjaannya. Itu satu. Ya. Dan kedua, kita lakukan juga psikologi interview lagi. Jadi ada 3 kali interview. Oke. 3 kali kali ya. tes maksudnya. Ya. Oke. Ya. Ya dengan begitu lebih lebih aman ya. Ibu kalau kayak gitu, Ibu lebih mengutamakan insting Ibu atau hasil investigasinya? Ya, kejadiannya gimana biasanya kejadiannya? Saya tidak berani untuk langsung mengambil keputusan hanya dengan interview yang cuma 15 menit aja, Pak. Jadi ada 3 evaluasi yang kita kerjakan, baru kita bisa mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada company. Oh iya. Jadi artinya tidak hanya sebatas bling gitu ya. Ini tidak, okay. Tidak. Oh, tidak. Ada Pak. tambahannya tuh, Pak Gatot. Iya. Ya, tadi saya bilang bahwa antara lain saya juga menginterview atau menelpon company yang dulu dia pernah bekerja dan menanyakan kepada HR-nya bagaimana dia waktu bekerja, bagaimana behavior-nya dan lain sebagainya. Ya. Begitu. Mungkin itu akan berlaku, insting akan berjalan ketika kita disuruh memilih. Soalnya kan, kandidat ada 2, posisi cuma ada 1. Dari scoring dan semuanya sama nih nilainya, sama-sama excellent misalkan. Nah, baru gitu ya, Bu ya. Insting main di situ ya. Gitu kah kira-kira? Atau tetap diserahkan pada atasan? Sangat berisiko juga Pak kalau umpamanya hanya berdasarkan insting. Bagaimana kita memberikan rekomendasinya kepada company? Artinya mempertanggungjawabkannya nantinya. Gitu. Tapi pernah terjadi nggak Bu Ica bahwa lebih banyak menggunakan insting daripada menggunakan hasil testing gitu? Selama saya bekerja, tidak pernah saya hanya mempergunakan insting, Mas. Walaupun insting pertama itu memang kebanyakan betul akhirnya. Ya betul Bu Ica. Ya. Instingnya dibuktikan dengan evaluasi lanjutan ya. Betul Mas Di. Mungkin itu formulanya jadi Pak Gatot ya. Insting sebagai first insight. Setelah itu kita harus cari data-data pendukung yang memperkuat insting tadi gitu. Kalau misalnya instingnya kita jatuh cinta nih sama karyawan ini, maksudnya kandidat ini nih keren nih kalau kita employ di company ini. Begitu dites ternyata jeblok, gimana itu? Kita lebih percaya insting atau hasil tes? Itu. Menurut buku gimana Pak Gatot? Dia nggak ada kasus, karena buku ini memang kasusnya lebih banyak kepada apa yang dia amati ya, jadi bukan
Ya, buka Cuma kebetulan description aja ya. ya kasus Bukan rekrutmen dia analisis ininya. nggak memberikan solusi yang seperti itu atau tidak ada kasus khusus mengenai rekrutmen di situ sih sebetulnya. Tapi menarik itu kalau bisa kita putuskan gitu, yang mana yang kita pilih gitu. Tadi Om John kayaknya mau menambahkan, atau Pak Satya? Boleh. Tapi ini ya, agak di luar yang tadi dibicarakan boleh ya? Oh, nggak apa-apa. Ada beberapa lagi. Pertama, tadi patung itu mengingatkan saya ke bedah buku Pak Gatot sebelumnya. Coba pada zaman itu udah ada blockchain, Pak ya. Udah ada blockchain udah pasti ketahuan tuh asli enggaknya tuh ya. Karena ketahuan ini si John Paul Getty Museum beli dari mana, terus dari mana ketahuan gitu ya. Oke. Kemudian tadi masalah insting. Ya memang betul tadi yang Bapak counting mengatakan karena udah terbiasa. Tapi pernah kejadian gini, saya itu di kelas saya di sana MBA ITB pernah mengadakan final exam itu presentasi individu. Kalau satu kelas kira-kira ada 30 anak, presentasinya saya batasi 5 menit. Jadi 30 anak 5 menit itu udah 2,5 jam lebih. Tapi karena sering, ya itu tadi terasah. Instingnya, oh ini anak dapat berapa di 1 menit pertama. Nah ini mungkin jadi kesalahan. Karena kemudian setelah saya terapkan saya udah tahu nih, semenit pertama dia presentasi, 2 menit pertama dia presentasi, nilainya dapat berapa. Dan alhamdulillah presisinya akurat lah. Jadi kemudian saya dapat feedback, itu si Bapak Satya itu saya kerjain final exam 3 hari 3 malam nggak tidur, belum saya cerita panjang lebar, udah di stop. Jadi dia glow juga gitu, bahwa kenapa menilai saya hanya di 1 menit 2 menit pertama gitu, padahal ceritanya ini panjang lebar. Jadi ya itu juga membuat kalau ke klien mungkin kita harus lebih mendengar kayak cerita dokter tadi. Dokter tuh ternyata pasien lebih senang dokter kalau dia bisa ramah tamah sama kita gitu. Oke, itu pengalaman ya. Kemudian mengenai decision making, saya kebetulan mungkin kita sekelas ya Pak Gatot dulu sama Pak Kuntoro. Yang saya ingat itu adalah waktu itu Pak Kuntoro cerita itu Pak Palapa, Pak. Pada saat Palapa mau diluncurkan, pernah ada yang gagal. Nah, sehari sebelum 2 hari sebelum gagal itu pernah ada, jadi waktu itu satu roket dia membawa beberapa satelit yang sebelumnya diluncurkan gagal mencapai orbit. Nah, waktu itu Pak Kuntoro diskusi, kalau Anda sebagai dirjen waktu itu perhubungan dirjen di telekomunikasi, Anda memutuskan meluncurkan apa enggak? Ternyata waktu itu diluncurkan, si dirjen memutuskan oke, luncurkan, dan gagal. Dan menurut Pak Kuntoro itu bukan keputusan yang salah, karena telah melalui begitu banyak tahapan pencarian data, variabel, dan track record yang bagus. Gitu. Jadi berdasarkan itu suatu keputusan tidak apa-apa salah asal proses pengambilannya benar. Nah ini jadi dilema juga kan gitu. Dan ternyata di zaman sekarang, apalagi di zaman setelah Orde Baru ya, suatu keputusan yang salah itu bisa dikriminalisasi. Salah satu cara mencegah supaya tidak dikriminalisasi adalah keputusan itu harus melewati suatu proses decision making dengan segitu banyak variabel yang sudah terkumpul. Tapi kalau udah level ini, kebetulan ada Pak Wawan nih, mudah-mudahan Pak Wawan mau ikut ini kontribusi. Tapi kalau udah satu level seperti Pak Wawan, ya itu variabelnya berapa yang harus diambil keputusan? 100 data, 1000 data, 2000 data. Begitu. Itu yang mungkin bisa kita diskusikan sejauh mana data-data
kita kumpulkan sehingga kita rasa cukup lengkap untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga kalau keputusan itu salah, kita secara proses tidak salah ambil keputusan, dan tadi tidak bisa dikriminalisasi. Nah, saya ingat rekan kita ya, Karen ya, Pak Gatot yang masuk penjara karena ambil keputusan, walaupun secara teori decision making dia benar, gitu. Tapi ternyata sumurnya ini sumur minyak ya, yang nggak bisa ketahuan sumur minyak itu seberapa banyak sih minyak di sananya. Tapi dia masuk penjara juga gitu, walaupun akhirnya lolos juga. Ini Pak Wawan mungkin mau bantu nih, udah nyalain video. Gimana Bos Wawan? Mungkin Pak Gatot juga cerita sedikit. Bos Wawan itu level ambil keputusannya udah sangat-sangat canggih gitu. Mungkin bisa bantu. Gimana si Pak Bos Wawan? Ya, silakan Kang Wawan. Curang nih. Kok curang? Iya, tadinya cuma mau dengar aja. Cuman kalau karena saya nggak tahu konteksnya, saya memang biasa kalau niatnya itu selalu mencarikan solusi. Ya. Mencarikan solusi. Jadi dengan demikian yang saya cari adalah apa yang bisa memberikan keputusan terbaik. Tetapi memang saya akan selalu mengandalkan para ahli yang ada di sekitar saya. Selama saya akan mengambil keputusan dengan cara yang terbaik terus itu, saya sih confident aja, bismillah gitu ya. Ini contoh aja, saya sering masih ngobrol dengan teman-teman saya, teman-teman di SKK Migas misalnya. Mereka pernah ngitung, saya tuh cuma sempat 7 bulan jadi deputi perencanaan, tapi saya memberikan persetujuan terhadap kalau nggak salah 50 POD. Jadi 50 POD dalam waktu 7 bulan itu luar biasa banyak, karena waktu itu saya berani mengambil keputusan untuk menjalankan banyak lapangan yang secara komersialnya kurang baik, tetapi kita kan butuh volumenya. Dan dengan itu saya berani menurunkan government take-nya. Nah, biasanya orang-orang itu kalau di for whatever reason itu tidak cukup berani mengambil keputusan karena ya tadi banyak pertimbangan. Tadi kan ada contoh ya, jadi bulak-balik aja ini kan untuk padahal pertama saya pikir bahwa setiap oil companies itu sudah mempunyai perhitungan sendiri dan they should be an expert on their own field gitu ya. Jadi kalau mereka udah mengambil dan mereka menyusulkan untuk ini dijalankan, I have no very strong reason to reject that gitu. Jadi dari konteks itu Pak Satya, saya juga nggak ngerti ya kenapa orang lain itu tidak mudah untuk mengambil keputusan. Nah tadi untuk kasusnya Ibu Karen, saya kan ikut diperiksa di sidang jadi saksi apa segala macam begitu ya. Memang dalam hal ini mungkin yang malah yang lebih berat lagi itu kasusnya Pak Nur Pamuji misalnya ya. Ya memang untuk sesuatu yang sudah dijalankan dengan melalui business judgment rule tapi masih dikriminalisasi, ini adalah sesuatu yang terjadi di kita sekarang dengan berbagai alasan lah ya, karena biasanya ada aja orang jahil di dalam maupun dari luar dengan segala macam motivasinya, dan orang seperti Pak Nur Pamuji itu jelas-jelas korban dari kriminalisasi. Saya mikirnya waktu itu saya nggak mikir panjang ya, jadi selama semua proses pengambilan keputusan itu kita ambil, saya sebagai pimpinan, dan jangan lupa ya, dulu saya tuh salah seorang deputi perencanaan yang bukan orang geoscience, saya orang TI, tapi tugas saya sebagai pimpinan waktu itu saya merasa bahwa ini adalah pengambilan keputusan. Dan di bawah saya itu kan hampir semua orang ahli geoscience di SKK Migas atau di BP Migas seperti itu kumpul. Jadi menurut saya, I have no reason to doubt their integrity and professionalism. Tinggal bagaimana saya bisa memberdayakan mereka untuk secara
profesional memberikan decision support system buat saya untuk pengambilan keputusan tersebut. Jadi Pak Satya, kalau saya boleh bilang itu susah ya untuk dibicarakan, karena kalau menurut saya itu sangat tergantung dari orang yang memang mau mengambil keputusan tersebut dengan segala risikonya. Dan memang kalau udah sampai pada level BUMN dan gitu, untuk dijailin orang atau dikerjain orang itu selalu ada aja. Dan teman-teman yang di BUMN silakan di komen untuk itu. Saya sih ngalamin banyak lah ya, saya ikut sidang untuk segala macam di urusan gitu ya, dari mau ke Bareskrim, Kejaksaan, KPK, cukup sering gitu ya. Tapi kalau saya yakin saya nggak ngapa-ngapain, saya Bismillah ya jalan aja, nggak ada masalah. Gitu Mas Gatot, tadinya saya nggak mau ikutan komentar. Tapi makasih. Pak Wawan, yang menarik nih Pak Wawan, yang tadi 50 POD itu at the end they are performing well atau gimana Pak? Soalnya kan tadi saya catat banget bahwa secara komersial sebetulnya tidak baik, tapi kita butuh volume. Nah, along the way setelah itu dijalankan, 50 POD itu berapa persen yang ternyata benar-benar contributing to the whole volume gitu? Kalau dari volume jelas masuk ya, tapi kalau dari sisi keekonomian, karena ini kan sekarang yang dilakukan untuk tahun 2030 1 juta barrel itu melakukan apa yang saya lakukan. Jadi berani mengambil untuk memfasilitasi lapangan-lapangan yang marginal. Tetapi kalau kita nyari volume, kan Indonesia butuh, kan kita net oil importer kok gitu. Jadi saya berani mengambil keputusan untuk waktu itu ada golden rule di SKK Migas bahwa government take itu harus 30%. Saya bilang kalau kita maksa 30% terus itu nggak bisa untuk semua lapangan, karena nanti sayang sekali ini udah kita develop, orangnya udah ngeluarin uang, kita nggak mau monetize. Jadi zaman saya itu saya nggak tahu nih, nggak ada yang tahu apa yang, tapi ada perusahaan yang mungkin governance-nya tuh sampai ujung ke ujungnya itu nggak pernah dapat equity to be split kecuali first FTP, first trans petroleum. Nah, ya buat saya ya udah, habis gimana, itu kan government memberikan konvesi kepada CPSC untuk dijalankan. Udah dijalankan dengan segala macam resikonya, keluarnya seperti ini. Kalau government-nya nggak dapat equity to be split, ya udah, kalau buat saya sih nggak ada masalah. Tapi saya harus konsisten untuk membantu si perusahaan-perusahaan ini untuk bisa jalan. Oke. Ya, menarik sekali ini. saya boleh tanya ke Pak Wawan nggak? Wiryawan. Silakan Mbak Ica. Iya Pak, saya bravo lah buat Bapak yang berani mengambil keputusan. Tapi dengan situasi sekarang yang kelihatannya banyak contoh-contoh di kriminalisasi, apakah itu menjadikan orang takut membuat keputusan? Maaf nih agak menyimpang sedikit dari isi buku. Iya betul, itu betul banget, dan kan gini ya, di kita itu kalau buat kesalahan langsung bisa dapat punishment, tapi kalau kita playing safe, itu kita nggak ngapa-ngapain juga nggak dapat punishment. Jadi orang kecenderungannya playing safe karena aman ya, dan mereka nanti 2 tahun 3 tahun saya diganti. Kalau saya mengambil keputusan, resikonya nanti bisa gagal, bisa apa segala macam. Tapi kalau saya mengambil keputusan yang aman gitu ya, yang aman-aman aja, saya nggak. Padahal menurut saya, dan itu saya mengalami betul di BP Migas dan SKK Migas. Contohnya IDD Mbak Ice, yang tidak diputuskan waktu itu, yang seharusnya kalau itu diputuskan sekarang tuh udah selesai urusan gitu ya. Tapi itu karena tidak diputuskan itu. Nah, untuk orang yang tidak mengambil keputusan pada waktu itu kan harusnya it's making a loss of opportunity, making loss of incomes, loss of revenues. It never happened, tapi orang-orang itu nggak pernah dipermasalahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi menurut saya ada satu sistem insentif yang kurang baik di sini di Indonesia, terutama untuk BUMN itu. Ya karena Pak Satya bilang kan, yang orang itu mengambil keputusan. Coba kalau nanti membuat keputusannya dengan sudah benar gitu, terus ada risikonya dianggap nanti merugikan negara. Padahal kan nggak ada mens reanya.
Ya, ya. Harusnya nggak ada masalah dong gitu ya. Tapi Mm. di Indonesia itu dengan BUMN khususnya itu sangat bisa dikriminalisasi. Dan kalau udah kayak gitu nanti orang bilang, ya ngapain gua ngambil keputusan kalau risikonya demikian. Udah deh aku main aman aja gitu loh Mbak Ica. Ya. Nah, serem. Wah, serem nih. Yang tadi opportunity loss tadi luar biasa itu. Iya, kalau menurut saya opportunity loss itu harus ada pertanggungjawabannya. Dan saya merasa itu buat saya kalau saya jadi memegang suatu amanah untuk itu gitu ya. Itu saya merasa bahwa itu sesuatu apalagi ya, dan itu kan membuat berbagai orang terus bisa saja sangat dirugikan gitu ya. Padahal mereka udah, it's not to the fault of their own. Misalnya di minyak itu kan kita nggak tahu bakal dapat nggak, dan kalau ada yang dapat ternyata dapatnya kecil dan dia maksain untuk jalan, mestinya kan nggak apa-apa gitu loh. Iya, iya, iya. Dan sekarang itu that is exactly the strategy that they're going to do it now untuk SKK Migas untuk dapetin 1 juta barrel tahun 2030. Iya, iya. Boleh sedikit ya, tapi sepertinya pada saat seperti sekarang Pak Wawan cerita, sepertinya sudah termasuk ada insting-instingnya juga Pak ya, pada saat ambil keputusan ya, mungkin karena terasah itu ya Pak Wawan ya. Bagaimana ini sih masalah berani nggak berani aja, dan saya nggak pernah ngitung ya, saya nggak pernah ngitung bahwa saya mengerjakan 50 keputusan. Jadi baru sekarang ini orang-orang bilang tuh zamannya Pak Wawan tuh 50 POD dia berani mengambil keputusan pada waktu itu. Saya nggak, ya cuman saya merasa bahwa ini harus jalan, harus. Artinya pada waktu melakukan keputusan itu dilihat satu persatu dan ternyata at the end ada 50 gitu ya. Iya, saya nggak pernah hitung. Karena banyak sekali waktu itu yang sebelumnya tidak diputuskan juga gitu Mas Gatot. Jadi banyak yang ngambang, yang nggak diputus-putusin, yang saya pada waktu itu kenapa nggak diputusin gitu loh. Ya, iya. Sayang mungkin pertanyaannya ke Pak Gatot, boleh ikut lagi? Ya Pak Adi. Ke Pak Wawan, mohon maaf. Nyambungnya pertanyaan tadi, apakah ketika 50 keputusan tadi Bapak menggunakan insting juga nggak di samping data-data dari ahli di Bapak? Saya mengambil jadi mungkin ada untungnya juga, saya bukan orang geoscience ya. Jadi saya ngelihatnya cuma dari sisi economics gitu. Kebetulan waktu itu kepala BP Migas waktu menunjuk saya menjadi deputi perencanaan, mereka bilang saya sengaja mengambil orang non geoscience karena kalau orang geoscience itu terlalu banyak pertimbangan katanya. Jadi itu kenapa saya diminta gitu ya. Terus akhirnya ya memang saya bisa menyelesaikan banyak PR yang waktu itu tertunda gitu karena saya berani aja untuk mengambil keputusan seperti itu karena menurut saya it makes sense kalau dalam konteks kita mencari volume karena kita adalah net oil importer, kita butuh minyak supaya kita nggak impor. Itu tidak, katakanlah waktu itu sebenarnya juga nggak ada aturan yang bilang 30% government take gitu, nggak ada aturannya. Tapi itu semacam KPI-nya BP Migas atau SKK Migas, BP Migas waktu itu, yang kalau kita bisa menghasilkan pendapatan negara government take-nya itu di atas 30%, kita ya apalah gitu ya, oil exporter, mungkin saja kita akan cari lapangan-lapangan yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar secara Pareto, mungkin itu baik ya. Tapi pada saat kita sudah net oil importer kan kita mesti cari volume. Kalau kena opportunity cost-nya, kembali lagi Mas Gatot, opportunity cost-nya atau opportunity loss-nya kita harus mengimpor dan secara keekonomian nasional itu kan merugikan. Multiplier efek apapun juga gitu. Pajak. Ya. Tadi ada unsur trust-nya juga ya Pak terhadap oil company. Iya. Dan kalau kita scrutinize too much, Mbak Ice, itu kesan saya kan nyari-nyari kerjaan, dan memang orang BP Migas, SKK Migas waktu itu saya selalu kritik juga, ngapain sih kita cari-cari
kerjaan, sudah memastikan ini, memastikan itu. Mereka itu juga punya ahli. Satu orang SKK migas megang 10 WK gitu, 15 WK. Kalau orang yang kerja di K3S kan WK-nya ya itu aja gitu, bolak-balik dia kerjain. Masa kita nggak percaya gitu? Ya, ya. Ya. Makasih, Keren, Pak. keren. Ya, benar. Keren. Benar. Tapi tadi menarik nih, salah satu alasannya kenapa dicari orang yang non-geoscience, supaya tidak terlalu banyak pertimbangan. Bukan berarti ini sebetulnya Kang Wawan ini direkrut aja sudah ada unsur instingnya juga gitu loh. Get the decision. Ya, tapi saya kan gitu bukan loh. orang geoscience, tapi kan saya waktu itu aja 25 tahun pengalaman di sektor migas, jadi saya bukan orang yang nggak ngerti gitu. Ya. Tapi memang S1 saya bukan orang geoscience, jadi saya bukan orang yang bukan geologis, bukan thermal engineering, bukan apa-apa gitu. Tapi saya udah 25 tahun di sektor oil and gas gitu. Ya paling tidak saya punya feel gitu. Ya. Oke. Ya. Silakan. Ya, agak menarik juga nih ya. Menarik bukan agak menarik. Mas Heri. Ya. Menurut saya dari pembicaraan ini, apakah insting itu ada atau enggak ada sebetulnya, karena semua itu ada ilmunya ya. Jadi insting itu sepertinya dipakai oleh orang yang tidak berilmu gitu ya. Sementara kita ini udah berilmu. Mas Wawan tadi kan walaupun tidak punya experience di situ ilmunya ini, tapi kan di sekitarnya orang-orang berilmu. Jadi insting itu mungkin nggak ada karena untuk orang berilmu itu ya pasti banyak metode, banyak approach untuk memutuskan sesuatu gitu. Hanya naga bonar misalkan yang tidak ada ilmu, yang modal nekat. Sesuatu yang insting itu betul-betul ada karena dia tidak berilmu gitu misalkan. Kira-kira gimana ini ya? Kalau menurut saya ya Mas Hari ya, insting itu bisa berjalan atau bisa kita timbul mungkin waktu di dalam very emergency situation, di mana kita harus cepat mengambil keputusan mungkin. Apakah kita harus jalan ke kiri atau jalan ke kanan, itu mungkin insting itu bisa timbul di situ. Ya mungkin bisa seperti itu, tapi untuk hal-hal yang saya kira keputusan-keputusan besar yang memang ilmunya tersedia gitu ya, yang kita miliki, saya kira pendekatannya ya saintifik ya, jadi ada ilmunya. Ya. Betul. Tapi poinnya Pak Heri Kuswara tadi adalah apa benar insting itu ada karena misalnya contohnya Pak Widiawan tadi kan melakukan suatu keputusan-keputusan yang sebetulnya background-nya so many knowledges, so many ilmunya itu banyak banget sehingga sebetulnya mungkin kita melihatnya insting, tapi sebetulnya insting itu karena kita melihatnya kok cepat dia mengambil keputusan, padahal sebetulnya karena dia sudah punya tacit knowledge ya, jadi udah tahu nih bahwa ini harus jalan gitu loh. Jadi ini yang membuat ini menarik gitu. Kayaknya Om John mau menyampaikan sesuatu. Raise hand. Ya Pak. Suara saya terdengar nggak Pak? Silakan terdengar. Dengar Pak, terdengar. Ya. Selamat malam. Selamat malam Om John. Ya, malam, semua yang diceritakan itu bagus dan benar. Tapi kalau saya salah tolong dikoreksi. Pendapat dari Pak Kuswara itu bagus, Pak Wawan juga bagus. Kalau saya Pak ya, dari pengalaman hidup saya, bekerja, tinggal di mana-mana, saya percaya dengan keilmuan atau data Pak. Saya tidak percaya dengan insting. Insting yang muncul begitu saja, mohon maaf ya, itu ada, tapi bisa salah itu Pak. Ya.
Dan biasanya orang yang tidak punya keilmuan, dia hanya bergantung kepada insting. Tapi sebenarnya kita suka salah, Pak. Yang kita pikir insting itu sebenarnya bukan, Pak. Itu dari kumpulan informasi, pengetahuan, dan semua yang kita dapat sehingga kita bisa melihat, tapi orang lain tidak bisa melihat, Pak. Karena mungkin kita lebih tahu atau lebih informatif, Pak. Ini menurut saya. Jadi saya lebih percaya dengan data dan pengalaman hidup saya juga lihat orang yang lebih sukses itu, Pak, bukan dari insting, Pak. Itu dari data, dari keilmuan, Pak. Kita bisa lihat. Lalu yang kedua, itu adalah mengenai membuat keputusan. Kita harus jujur, Pak, mengakui, Pak, bahwa banyak orang itu, mungkin juga termasuk saya, atau itu tidak mau bikin keputusan walaupun bisa, Pak. Kenapa? Karena memang ada interest atau ada kepentingan, Pak. Apakah karena kerja di BUMN, di government, jadi bisa ada risikonya, Pak. Ini yang saya perhatikan. Lalu yang berikutnya ini, Pak. Tema kali ini kan gini, Pak. Ini sebenarnya dunia sudah berubah, Pak, ini. Ini paradigm shift-nya udah, dulu kan kita ini, Pak, mohon maaf ya, ada orang Jawa kan suka bilang, lebih baik bikin keputusan lambat tapi benar. Menurut saya itu sudah nggak laku, Pak, itu, Pak. Alon-alon asal kelakon udah nggak ada. Yang benar sekarang itu adalah membuat keputusan yang benar tapi cepat, Pak. Semua harus begitu, Pak. Benar tapi cepat. Bukan benar tapi lambat. Apalagi lambat lalu salah, Pak. Semua harus benar dan cepat. Nah, ini aja, Pak. Jadi dunia sudah berubah. Lalu kalau kita perhatikan, Pak, ya, penemu-penemu dunia atau orang-orang hebat atau leader itu adalah orang yang berpengetahuannya banyak, apalagi zaman sekarang. Kemudian dia bisa menggunakan di dalam situasi yang decisif, dia tahu memutuskan apa yang harus dia putuskan. Dan menurut saya itu bukan insting, Pak. Itu karena pengetahuan dia sehingga dia mempunyai namanya naluri yang terasah. Itu aja, Pak, yang saya ingin share, Pak. Mungkin kalau ada saya salah dikoreksi dan saya juga mau belajar juga, Pak, mengenai hal ini, Pak. Terima kasih, Pak. Hanya itu aja, Pak. Makasih. Pak Gatot, sharing Pak Gatot. Ya, makasih Om John. Ya, silakan Pak Tanto. Iya, saya tertarik dengan Pak John tadi, Pak, ya. Barangkali ada istilah yang namanya professional judgment, Pak. Nah, karena betul, pengalamannya begitu panjang, begitu ya, banyak ilmunya gitu, sehingga dia profesional dalam bidangnya. Dan pada waktu mengambil keputusannya itu cepat, karena prosesnya yang cepat gitu loh. Jadi memang sepertinya blink gitu, tapi sebetulnya prosesnya itu cepat sekali karena dia sudah sangat profesional. Pak Wawan tadi kan sudah 20 tahun kerja di migas gitu kan. Jadi pasti knowledge dan pengalamannya itu kan sudah oke lah begitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan ya professional judgment-nya itu gitu. Makanya saya lebih cenderung untuk tidak menggunakan istilah intuisi atau insting gitu ya. Tapi ya professional judgment sebetulnya. Seperti yang arah yang disampaikan oleh Pak John tadi. Saya setuju, Pak. Keilmuan gitu. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, makasih, ini menarik sekali. Sebetulnya ini saya sambil mendengarkan ini jadi ingat buku ini ya, yang di depan saya ini, Blink ini. Makanya dia pakai istilah blink ya. Jadi artinya begini, dia tidak mengambil judul instinct decision making gitu, tapi blink gitu. Jadi karena ini membenarkan juga yang dikatakan Pak Tanto maupun Om John tadi ya, bahwa seseorang bisa mengambil keputusan cepat dan tepat dan benar itu karena apa? Karena dia udah punya akumulasi pengetahuan yang begitu banyak sehingga dia punya sense atau dia punya sensitivitas yang cukup sangat peka gitu ya, kayak kata Pak Didi tadi, sehingga cepat. Jadi orang awam melihatnya cepat. Nah, mungkin ini juga kalau kita lihat kayak figur seperti visioner seperti Elon Musk gitu ya. Elon Musk kan pikir-pikir kayak dia waktu dia bikin Boring Company itu, saya pikir ini orang gila gitu ya. Tapi dia ternyata nggak cuman gila dalam ide gitu, dan dia lakukan gitu loh. Jadi artinya apakah kita mengatakan bahwa dia itu pure instinct atau karena dia sudah punya expertise
Kayaknya enggak juga, karena dia bukan ahli pengeboran atau membuat hyperloop itu menjadi suatu konsep gitu, karena itu konsep baru ya. Jadi kalau misalkan dia blinknya adalah membeli SpaceX, itu masih bisa diterima ya. Tapi kalau begitu dia membuat tunnel terowongan dengan menggunakan teknologi hyperloop, itu sesuatu yang baru gitu loh. Jadi saya nggak tahu apakah Elon Musk ini juga termasuk insting and knowledge expertnya jalan, atau professional judgment, atau bagaimana gitu. Mungkin Bu Christine mau nambahin, Bu Christine? Kalau menurut saya insting itu berdasarkan data ya Pak ya. Sebetulnya orang itu seperti, kedengeran Pak? Dengeran, jelas. Seperti yang Paul Getty, sebetulnya itu orang, kalau kita tidak ada hidden agenda, jadi kita pasti kasih tahu apa adanya. Jadi yang expertise itu bisa tahu ini salah karena dia sudah tahu patung yang dibuat pada abad itu tidak seperti ini. Dia sudah ada pengalaman dan dia tidak ada hidden agenda bahwa saya harus beli atau apa adanya. Seperti Pak Wawan yang dari SKK Migas ya. Ya. Pak Wawan itu sudah very knowledgeable, biarpun bukan berdasarkan education-nya dari geoscience, tapi sudah pengalaman sekali. Dan Pak Wawan itu orangnya adalah a doer ya. Dan kalau melakukan sesuatu tidak ada hidden agenda. Jadi ya semua yang dikerjakan itu betul gitu. Dan juga dengan Ibu Ice, saya setuju sih. Semuanya harus ada data kalau untuk rekrutmen. Karena kita kan insting kita aja tanpa ada data itu bisa salah ya Pak ya. Ya, ya. Oke, ya menarik. Oke. Ya, makasih. Pak Gatot, boleh saya tambahkan? Mungkin ya, silakan John. Seperti Bapak bertanya Elon Musk, apakah dia itu dreamer atau dia gila? Tapi saya kan membaca tentang riwayat hidup Elon Musk. Elon Musk itu pandai loh Pak. Dia sangat pandai dan dia bisa melihat apa yang kita tidak lihat Pak. Dia kan dari Afrika Selatan. Kisah hidupnya saya baca itu Pak. Dan dia itu hebat Pak. Dari secara kepandaian, visi, orang lain tidak melihat, dia bisa melihat. Nah kemudian apa yang katakan Ibu Christine itu bagus sekali. Bu Ica juga berbicara. Ibu Ica kan mungkin banyak di human resources. Saya kalau di kantor, kalau interview terakhir itu selalu ada dengan saya, Pak. Jadi biasanya dari human resources berbicara dulu, kemudian naik ke manajemen, dan terakhirnya kepada saya, Pak. Kalau saya bertanya itu, Pak, enggak teknik, dan saya tidak bisa menggunakan oh I like him, or I like her, or I don't like her gitu. Enggak berani Pak, saya pakai insting. Jadi biasanya saya hanya bertanya Pak, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana Pak. Contoh satu, coba Anda pikir, mengapa Anda merasa pantas bekerja di perusahaan kita? Saya bertanya hanya itu aja. Kedua, nilai apa yang Anda rasa Anda begitu luar biasa sehingga kami harus menerima Anda? Dan yang ketiga, Bapak pasti senang. Saya bertanya sama dia, buku apa yang sedang Anda baca sekarang? Nah, dari jawaban-jawaban itu, Pak, saya bisa mengambil kesimpulan tentang diri dia. Nah, itu hanya sedikit pengalaman atau sharing saya. Mungkin ada yang lebih baik, saya ingin mendengar, Pak, supaya saya bisa belajar. Terima kasih, Pak. Luar biasa nih. Pertanyaan ketiga tadi nohok banget. Saya nggak pernah sih tanya kepada calon kandidat buku apa yang kamu baca. Saya tanya, Pak. Itu penting loh, Pak. Luar biasa. Buku apa yang Anda sekarang sedang baca? Saya walaupun suka buku, kadang-kadang termakan kata orang sih Pak. Katanya kalau baca buku itu nanti pikiran kita terlalu teoritis gitu. Makanya saya kadang-kadang malu-malu kucing mengakui suka baca buku. Saya tidak setuju itu Pak. Yang Oke. hebat itu begini Pak. Bagaimana dari membaca teoritikal di situ aja. Mas Gatot? Ya. Kalau yang tadi contoh saya umpamanya seorang pilot di dalam soal emergency,
ada emergency kelihatannya, apakah pesawatnya mau jatuh atau apa, itu kemudian dia melakukan suatu gerakan berdasarkan insting kan? Itu namanya insting bukan, Mas? Saya bilang kalau itu refleks ya, tapi nggak tahu juga apakah refleks itu basisnya insting ya secara psikologi. Mungkin teman-teman yang pendidikannya psikologi bisa membantu ya, tapi karena memang dia sudah terlatih dengan suatu ini ya refleks, jadi refleksnya dia banting ya, istilahnya udah tahu pesawatnya menukik, dia langsung gas supaya nggak menukik gitu, misalnya seperti itu. Mungkin juga insting sih Bu Ica, mungkin. Ya. Saya juga bingung. Tapi biasanya Pak, kalau pilot itu kan mereka latihan ya, latihan terus-menerus berdasarkan teman saya pilot. Jadi memang antara insting dan refleks itu beda tipis. Karena pilot kan latihan terus kalau grounded. Iya, benar-benar. Saya membayangkan ya kayak Blink ini ya, kan seolah-olah kan memutuskan dengan kedipan mata gitu ya. Itu kayak ibaratnya kayak kalau kita punya anak perempuan sedang dilamar gitu ya. Ini sebetulnya laki-laki yang lamar anakku ini bener apa enggak gitu. Itu juga akhirnya perlu data, perlu ini. Karena memang kita nggak mau gegabah gitu. Jadi tapi kadang-kadang kita di awal udah bisa melihat, aduh cara duduknya, cara ngomongnya kok kayaknya nggak srek ya. Atau sebaliknya, aduh sopan banget ya gitu. Jadi apa istilahnya ya, halo effect itu juga bahaya kalau menurut saya. Jadi halo effect yang cenderung kita melihat berdasarkan yang pertama kita lihat gitu. Kecuali yang dikatakan Pak Satya tadi ya, yang presentasi. Karena saya pernah baca buku nih Pak Satya bahwa yang namanya presentasi atau training atau workshop whatever itu you have to deliver the first 2 minutes itu benar-benar engaging. Otherwise people will never listen to you. Karena kalau sebuah training 2 menit pertama pembukaan, jadi pembukaan itu penting sekali Pak Satya. Jadi artinya kalau 2 menit pertama nih kita nggak bisa menguasai, kemungkinan training kita atau seminar kita atau speech kita itu tidak akan menarik orang untuk menindaklanjuti. Makanya saya tadi bisa mengerti kalau Anda menilai hanya 1 menit gitu loh. Jadi karena memang itulah yang saat-saat kritis awal itu yang diperlukan gitu. Ya. Oke. Sedikit ini komen mungkin tadi yang balik ke patung ya. Ini mungkin kerjaan konsultan. Kalau setelah 14 bulan kemudian ahlinya cuman butuh waktu beberapa menit. Kalau di Indonesia orang bingung, wah kerja berapa menit kok dibayarnya besar sekali ya gitu. Jadi kadang-kadang kita buatnya agak lama aja biar kelihatannya canggih sehingga worth it untuk dibayar mahal gitu. Jadi, kan kita kadang-kadang nggak ngerti kayak tadi Pak Wawan cerita, Pak Wawan bisa gitu karena udah 25 tahun di bidangnya kan gitu. Walaupun bukan geoscience gitu. Itu kan kadang-kadang nggak dihargai orang, cuman wah ini orang cuma 5 menit, masa gue harus bayar sekian ratus dolar lah misalnya. Artinya Pak Wawan ini waktunya sangat ini ya, precious time banget ya. Bisa join di acara kita nih, dia ada menyumbangkan berapa miliar ini. Iya benar sekali, benar sekali. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Pak, kalau saya sih notably posisinya Pak Wawan itu pernah jadi gubernur OPEC. Ya. Jadi levelnya udah bukan nasional ya Wawan ya, levelnya internasional. Saya nggak ngerti lagi kalau udah ngobrol di sana bersama sesama lobbyis gimana gitu ya pengambilan keputusannya ya. di mana di Austria tahun 2015 ya. Tahun 2015 kalau nggak salah Pak Wawan ya. Iya. Iya. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Nggak kerasa nih kita udah hampir 1,5 jam nih bicara. Oke, sambil ini ya, jadi saya buka-buka catatan. Jadi ini beberapa hal yang saya catat dari diskusi kita.
Pertama dari buku tadi itu memang si Gladwell ini mengatakan bahwa dia tidak dalam rangka untuk memberikan prescription atau resep atau apapun namanya mengenai bagaimana mengambil keputusan yang terbaik. Tapi yang dia katakan adalah ternyata banyak keputusan-keputusan yang sifatnya bling itu kualitasnya nggak kalah buruknya dengan yang sudah dipertimbangkan. Contoh paling ekstrim museum tadi yang beli patung abad ke-6 ya, di mana seorang expert dengan begitu melihat patungnya aja dalam beberapa menit itu sudah langsung menyatakan bahwa ini bukan patung abad ke-6 gitu ya. Tapi kita hal yang kedua adalah kita sepakat bahwa yang namanya insting itu apapun namanya ya, termasuk yang dibilang oleh Pak Tanto tadi professional judgment, itu basically bisa dikatakan bagus ya karena kita sudah punya apa istilahnya akumulasi knowledge yang sangat banyak gitu. Jadi Pak Wawan tadi banyak cerita, Mas Wawan, Kang Wawan mengenai bagaimana membuat keputusan untuk POD yang ternyata ada sampai 50 yang waktu itu diaktifkan dalam waktu hanya 7 bulan waktu beliau di SKK Migas. Artinya apa di sini sebetulnya hal yang tadinya dalam slide yang saya sampaikan sifatnya tadinya seperti insting, sebetulnya not necessarily itu insting karena sudah dibumbui oleh beberapa knowledge yang sudah terakumulasi. Ya tadi Pak Heri Kuswara mengatakan sebetulnya insting itu nggak ada karena kenapa menjadi cepat ya karena itu gitu. Nah yang ketiga yang saya catat adalah bisa jadi, boleh jadi ini merupakan suatu kesimpulan dari diskusi kita bahwa yang namanya bling ini bisa apapun, bahwa itu insting atau berdasarkan data yang tadi Om John katakan bahwa berdasarkan ilmu dan data itu regardless itu semua, selama itu cepat dan tepat itulah yang kita cari gitu. Dan itu yang menurut Om John tadi justru sekarang ini yang diperlukan harus proses yang benar nasional kita tapi cepat gitu. Jadi nggak bertele-tele gitu. Demikian kalau saya simpulkan, kecuali ada yang miss atau ada yang mau ditambahin, silakan sebelum kita akhiri. Boleh nambah nggak Pak Gatot? Oh iya silakan, dengan senang hati. Saya ini mau bilang terima kasih nih ke Pak Gatot karena memberikan exposure kepada kami semua yang begitu banyak ya. Saya ingin kembali karena waktu itu saya cukup intens yang Black Swan, ingat nggak Pak? Ya, Gatot. Sangat ingat. Jadi Nasim itu kan punya komentar yang kurang baik buat Gladwell ini gitu ya. Ya, betul. Tapi itu kan saya cuma bilang gini, kalau orang jualan buku 3 juta dalam waktu 3 tahun gitu ya, mungkin dia bisa ngomong apa aja gitu kan. Cuman artinya gini, kita ini kan orang-orang yang sudah cukup banyak pengalaman, udah ngerjain banyak hal gitu ya. Dengan ada tambahan dari Pak Gatot ini dan kita dikasih menu yang demikian banyak, itu sama seperti kita mencoba dengan makanan yang banyak sekali modelnya dan tentu saja ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Cuman semuanya itu kan memperkaya gitu, memperkaya dan saling mengisi, di mana kita tidak bisa hanya melihat dari buku ini yang paling kena atau paling enggak gitu ya. Karena masing-masing punya argumentasi sendiri dan mana yang pas dan mana yang enggak. Kalau komentarnya Nasim terhadap si Gladwell ini kan orang ini dongeng aja yang apa yang cocok dan enggak ada benang merah gitu. Sementara Nasim merasa apa yang dilakukan selama profesinya itu yang dikerjain ya itu aja gitu kan, yang tail distributionnya itu gitu ya. Jadi saya berterima kasih ke Pak Gatot karena kita diekspos dengan banyak hal sehingga kita diperkaya oleh semua ini yang menurut saya tidak harus semuanya itu dilihat sebagai sesuatu benar atau enggak gitu, tapi dan ini kan kita semua yang tadi saya sangat senang mendengar Bapak dan Ibu semua untuk menyampaikan yang menurut saya juga itu memperkaya pengetahuan dan pengertian saya tentang banyak hal. Dan itu adalah kontribusi Mas Gatot yang luar biasa untuk
kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Gatot. Wah, terima kasih banyak Kang Wawan. Tapi ya memang ini sebetulnya cita-cita lama ya, udah 15 atau 20 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah karena pandemi, jadi kita dimudahkan ya untuk bisa membahas buku. Dan cita-citanya sebetulnya ini kita jadikan komunitas. Jadi siapapun boleh meresensi buku. Jadi misalnya Om John sudah membaca biografinya Elon Musk ya, mungkin Om John Tangke mungkin nanti kita jadwalkan beliau membahas buku Elon Musk gitu. Yang penting bukan Elon Musk-nya, tapi behind Elon Musk itu yang menarik yang kita bisa pelajari itu apa. Jadi bukan juga mengenai blink-nya, tapi bagaimana kita move forward dengan apapun yang kita pelajari. Memang saya senang sekali tadi istilahnya Kang Wawan, menunya banyak gitu, karena kadang-kadang kita ngomongin teknologi, kadang-kadang leadership, kadang-kadang EQ, loncat-loncat. Tapi all boils down into how we get better in doing business or in our corporate world lah gitu. Jadi supaya kita bisa sama-sama bisa belajar bareng gitu loh. Itu sih dari saya. Makasih Kang Wawan. Ada lagi tambahan atau masukan silakan. Saya setuju sama yang Kang Wawan. Ya saya kagum sama ini nih konsistensinya Mas Gatot nih. Mau sedikit mau banyak pokoknya bedah buku dan hebatnya bedah bukunya itu multi perspektif ya. Anda nggak spesialis di mana gitu ya. Kalau saya marketing lagi, tapi Anda berani dan open mind, itu yang mudah-mudahan ini berjalan terus. Dan untuk malam ini kesimpulan saya adalah kalau dari teman tadi ada yang Ibu cerita mengenai pilot, kemudian pengalamannya Kang Wawan, kesimpulan saya ternyata blink atau naluri atau insting tadi Pak John juga bilang itu kayaknya akhirnya berdasarkan pengalaman dan bisa dilatih, Pak. Itu ini kesan saya sementara. Makasih. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Satya dan Kang Wawan. Dan ini karena waktu juga udah jam 21.30, memang dulu cita-citanya cukup 1 jam, tapi ternyata diskusinya selalu menarik, jadi ini nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini kita akhiri tahun ini dengan sudah 21 buku, jadi kita bisa banyak belajar dan tentunya tidak semuanya itu relate dengan apa yang kita lakukan, tapi kita bisa ambil hikmahnya dari apa yang sudah kita pelajari. Sekali lagi terima kasih terutama untuk teman-teman yang malam ini ya di saat liburan yang mana orang pada sudah mikirin liburan, kita masih mau belajar bareng gitu. Dan insya Allah kita ketemu lagi di tahun depan ya di hari Rabu lagi di acara bedah buku yang ke-22. Insya Allah dan nanti kalau ada usulan buku apa silakan kasih tahu aja, nanti kita carikan siapa yang mau meresensi, dan kalau punya usulan juga siapa yang cocok menjadi guest speaker-nya, please let me know, nanti saya coba kontak supaya kita bisa hidup nih komunitas ini. Nggak apa-apa 5 orang, 6 orang, 7 orang, ini 18 orang, bagi saya nggak penting, yang penting ini menjadi suatu kebiasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.